Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ada akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Piramida Misterius, Petualangan Besar di Mesir. Jadi guys, film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah peta kuno. Di peta itu tergambar piramida Mesir. Lalu Suneo menceritakan sejarah Mesir. Dia berkata kalau di dalam piramida itu ada kekayaan raja yang tersimpan di sana bersama dengan makam sang raja. Jayan mengangkat miniatur piramida sambil berkata, berarti kekayaan itu ada di dalam sini ya. Dan mereka semua berkata kalau mereka ingin pergi ke sana. Suneo pun menjawab, sayangnya kita tidak bisa ke sana karena semua hartanya sudah dicuri. Namun tak ada salahnya mencoba, kali aja masih ada harta yang tertinggal. Membuat semua teman-temannya berharap. Nobita pulang dari sebuah toko sambil bernyanyi Mesir. Lalu dia tersadar kenapa dia membeli dorayaki. Lalu dia pun pulang ke rumahnya dan sampai di rumah dia mencabuti rumput. Dia sadar apa yang dilakukan. Nobita ingin berhenti namun tak bisa. Doraemon berkata secara tiba-tiba, "Terima kasih sudah mencabuti rumput itu," sambil bersantai memakan dorayaki yang dibeli oleh Nobita. Nobita pun menyuruh Doraemon untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan, namun tak digubris oleh Doraemon. Selesai mencabuti rumput, Nobita tumbang di kamarnya. Doraemon memberikan satu buah dorayaki pada Nobita dan mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya. Nama alat itu buku harian pasca. Ternyata berkat buku itu Nobita bisa melakukan semua aktivitas hari ini yang di luar kendalinya. Karena Doraemon sudah menuliskan kegiatan itu di buku tadi. Nobita pun meminta Doraemon untuk memberikan pinjam pintu kemana saja. Dia berkata kalau dia ingin menjelajahi Mesir dan membawa harta karun. Doraemon pun mengomelinya kalau liburan musim panas akan berakhir. Harusnya Nobita menyelesaikan PR-nya. Baru saja Doraemon berkata, Nobita menunjukkan buku catatan pasca itu pada Doraemon yang sudah tertulis. 31 Agustus, PR musim panas sudah selesai dikerjakan. Doraemon sudah pasrah dengan ide Nobita yang tidak bisa ditebak. Doraemon pun memberikan pintu ajaib itu. Doraemon ikut bersama Nobita ke Mesir. Ketika masuk ke pintu itu, Nobita dan Doraemon disuguhkan dengan pemandangan Mesir yang membuat mereka terkagum. Mereka melihat piramida dan banyaknya turis serta pedagang di sana. Doraemon mengajaknya untuk berkeliling karena dia merasa kalau di sana harta karunnya sudah tidak ada. Mereka pun berkeliling melihat sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Sampai mereka melihat ada pegunungan yang Doraemon yakini kalau di sana ada harta karun. Nobita bertanya akan mulai dari mana untuk mencari harta karun itu. Doraemon pun mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya. Nama alat itu pencari harta karun. Nobita sangat senang, namun Doraemon berkata kalau alat ini bekerja kalau kita berada di atas harta itu. Jadi mereka harus berjalan dulu. Namun baru saja mereka berkata seperti itu, alat itu berbunyi, tandanya kalau di bawah mereka ada harta karun. Doraemon pun langsung mengeluarkan satu alat lagi bernama penglihatan bawah tanah. Mereka mencoba alat itu dan menemukan seperti sarang semut di dalam tanah itu. Nobita kegirangan, lalu Doraemon mengeluarkan sebuah alat yaitu tikus mondok penggali. Mereka menggunakan tikus itu untuk menggali ke bawah tanah. Tikus itu hanya mampu menggali setengahnya. Selanjutnya Doraemon dan Nobita yang lakukan. Nobita sudah menyerah dengan keadaan itu. Dia ingin cepat menemukan pintu reruntuhan. Doraemon pun mengajaknya untuk kembali ke waktu zaman dulu. Doraemon mengeluarkan sebuah alat yaitu sabuk mesin waktu. Dia men-setting alat itu untuk menuju ke 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Mereka berhasil sampai pada zaman itu. Mereka melihat makam Firaun. Lalu mereka mendekatinya.
Mereka pun menggunakan lingkaran penembus untuk memasuki ruangan itu. Mereka masuk dan terkagum melihat banyaknya gambar-gambar. Mereka semakin yakin kalau di sana masih terdapat banyak harta karun. Banyak sekali jebakan di dalamnya. Nobita pun hampir terperangkap. Merasa takut, semakin tersesat, Doraemon mengeluarkan sebuah alat yang bisa membuat gambar menjadi hidup. Doraemon pun menggunakan alat itu pada gambar hingga membuat gambar itu menjadi wujud asli. Gambar itu menunjukkan arah yang tepat, lalu Doraemon mengucapkan terima kasih dan membuat gambar tadi kembali seperti semula. Mereka menelusuri lorong dengan baling-baling bambu di kepalanya. Akhirnya mereka menemukan sebuah pintu ke ruangan raja. Di sana terlihat ada sebuah peti dan mereka pun melakukan penghormatan. Lalu mereka melihat di dalam sana ada sebuah pintu. Mereka yakin kalau itu pintu menuju ruangan harta. Mereka masuk dan benar saja, semua yang ada di sana berkilauan. Ketika mereka sedang asik melihat-lihat, terdengar bunyi lalu sebuah tangan menjumpai. Doraemon dan Nobita terkejut ketika melihat lebih dekat, ternyata itu seorang anak kecil, sepertinya dia terkurung di sana. Mereka berdua pun berencana untuk membawa anak itu pulang dan merawatnya. Mereka pun pergi ke rumah meninggalkan buku catatan yang terlempar ketika mereka terkejut. Dua orang penyusup masuk ke dalam ruangan harta itu melewati jalan rahasia. Mereka mencari anak tadi dan kumbang emas yang berada di tangan anak tadi. Merasa gagal tak menemukan anak tadi, dua orang itu pun pergi. Namun salah seorang dari mereka melihat ada buku catatan Doraemon. Dia pun mengambilnya. Di luar, ketua mereka menunggu kabar dari dua orang penyusup tadi. Orang itu mengatakan kalau anak itu tak ada dan mereka hanya menemukan buku catatan itu. Dan sekarang buku itu ada di tangan ketua mereka. Di rumah Nobita, anak kecil itu tidur. Nobita dan Doraemon pun sama. Ketika anak itu terbangun, dia terkejut karena berada di tempat yang asing. Anak itu langsung mengambil kumbang emas yang terletak di lantai. Ketika Nobita dan Doraemon bangun dan menyapa dia, anak itu langsung berkata hal yang tak dimengerti dan akan memukul mereka. Namun pukulannya tak kena, malah anak itu terlihat lemas. Doraemon mengeluarkan alat translate bahasa lalu bertanya pada anak itu apa yang mau dia makan. Anak itu memakan makanannya dengan lahap. Lihat itu, Nobita malah ingin memberikan makanan lain karena anak itu terlihat sangat kelaparan. Mereka memberikan nasi kari, anak itu memakannya dengan lahap. Setelah selesai, anak tadi pun meminta maaf karena tadi mau memukul mereka. Dan dia memperkenalkan diri, ternyata dia Raja Fir'aun Nameses II. Dia bercerita sesudah ayahnya meninggal, dia dikhianati oleh seseorang hingga membuatnya terkurung di dalam ruangan tadi. Tiba-tiba ibu Nobita memanggilnya, menanyakan apakah mereka mengambil makanan. Lalu Nobita dengan panik menyuruh Fir'aun untuk bersembunyi. Namun dia menolak. Lalu ketika melihat ibunya Nobita, dia langsung bersujud karena mengira kalau ibunya Nobita adalah Dewi karena dia memakai pakaian serba putih dan hiasan di kepalanya serta centong di tangannya. Mendengar itu ibu Nobita tersipu malu dan meninggalkan mereka tanpa mengomeli Nobita. Fir'aun pun beranggapan kalau Doraemon dan Nobita juga seorang dewa. Dia pun meminta bantuan mereka untuk mengusir para penjajah di negaranya. Mereka menemui teman-temannya. Teman-temannya tak percaya kalau anak kecil yang dibawa Nobita adalah Raja Fir'aun. Hingga mereka melihat kumbang emas yang ada di tangannya, barulah mereka percaya. Mereka juga baru tahu kalau simbol kumbang itu yang menandakan kalau dia adalah Raja Fir'aun. Makanya penyusup tadi gencar mencarinya. Mereka pun akhirnya pergi ke Mesir untuk membantu Raja Fir'aun. Ketika mereka sampai di Mesir, mereka harus menggunakan sabuk mesin waktu dan ketika akan diklik, Nobita berkata kalau dia melihat piramidnya menjadi 4 namun terlambat. Mereka semua sudah sampai di 1000 tahun sebelum Masehi di mana piramidnya ada 3. Mereka melihat ke sungai Nil lalu mereka pun mengganti pakaian seperti orang Mesir dengan alat yang ada di Doraemon. Bahkan Doraemon dianggap sebagai dewa Bastet, yaitu dewa kucing.
Mereka menaiki kapal menuju seberang sungai Nil. Di sana terdapat kota si raja. Si raja tiba-tiba sedih dan bergumam, "Semoga Titi kamu baik-baik saja." Namun gumuman itu terdengar oleh Nobita. Dia pun meyakinkan si raja kalau mereka bisa melewati semua pengkhianatan ini dan membebaskan kota Nameses dari penjajahan. Kapal masih berlayar, Shizuka berendam air hangat, sedangkan Doraemon dan yang lainnya tertidur kecuali Nobita dan si raja. Mereka sedang melihat keindahan dari kapal. Tiba-tiba si raja memberikan simbol kumbang itu pada Nobita. Karena merasa dirinya tidak aman karena orang-orang yang berkhianat itu mengincar nyawa dan simbol kumbang itu, dia menyuruh Nobita menyimpannya dan memberikannya ke Titi. Keesokan harinya mereka telah sampai di kota si raja. Mereka terkagum melihat kota itu. Kotanya sudah seperti kota maju. Doraemon pun berkata kalau Mesir ada setelah 2000 tahun lalu. Mereka melihat tukang roti yang sedang membuat roti. Tiba-tiba semua orang berlarian menuju ke sebuah tempat. Mereka pun mengikutinya. Ternyata mereka ke istana. Di atas sana terlihat seseorang yang berkhianat bernama Waraheb. Dia mengaku sebagai Firaun lalu menunjukkan kebisaannya dengan menurunkan hujan dan mencerahkannya kembali sehingga membuat para warga percaya. Melihat itu, si raja sangat kesal, namun Nobita dan teman-temannya menahan si raja untuk menyerang. Mereka akan menyerang bersama dengan taktik yang matang. Melihat di depan mereka ada banyak orang yang suka menghibur Firaun dengan makanan dan barang yang dibawa mereka, menjadi kepikiran untuk menyamar sebagai mereka untuk masuk ke dalam istana. Di dalam kerajaan, Waraheb sedang duduk. Dia memerintahkan Titi untuk duduk di sampingnya. Dengan penuh amarah Titi menolaknya. Shizuka, Suneo dan Giant berusaha masuk ke dalam istana. Mereka mengelabui pengawal di sana dengan kristal sehingga mereka bisa masuk, padahal kristal tadi hanyalah plastik. Mereka sampai di sana, mereka langsung mengadakan pertunjukan, membuat Waraheb melihatnya terkejut. Kesempatan itu Doraemon, Nobita dan si raja gunakan untuk mencari Titi. Di ruangan yang dikawal dua pengawal, mereka yakin kalau di sana terdapat Titi. Mereka pun mencoba mengelabui pengawal itu dengan Doraemon, namun tak berhasil. Mereka malah menertawakan Doraemon. Doraemon pun menangis, lalu Nobita terpikirkan sesuatu. Ketika pengawal itu mempergoki mereka, Nobita membawa ibunya menggunakan lingkaran penembus. Sontak para pengawal itu menyangkanya sebagai dewa. Mereka pun bersujud, lalu Nobita mengembalikan lagi ibunya ke rumah. Mereka masuk ke dalam kamar itu. Si raja akhirnya bertemu dengan Titi. Titi bercerita kalau Waraheb ingin merubah sejarah Mesir dengan membuat 4 piramida. Nobita pun mulai mengatakan kalau dia melihat piramida ada 4, membuat mereka semua terkejut. Seseorang mengintip dari balkon. Di ruangan pertunjukan Waraheb sudah bosan dengan pertunjukan Shizuka dan temannya. Mereka pun disuruh pergi, namun mereka belum melihat sinyal dari Doraemon. Hingga pada akhirnya seseorang yang tadi menguping pembicaraan Doraemon, dia memberitahukannya pada Waraheb hingga membuat Shizuka dan temannya ditangkap. Ketika mereka sedang melihat piramida yang berubah menjadi 4, mereka dikejutkan dengan Waraheb yang memasuki ruangan itu. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Doraemon dan teman-temannya. Namun berkat alat yang ada di kantong ajaib Doraemon, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Tersisa Waraheb, mereka sudah menodong dia dengan senjata, namun dia menghipnotis Titi hingga membuatnya menyembah padanya. Mereka semua pun diberitahukan kalau Waraheb mendapatkan semua kekuasaan ini berkat buku catatan pasca. Mereka terkejut dan akhirnya mereka pun ditangkap. Namun Doraemon, dia dibedakan tahanannya dengan teman-temannya karena Waraheb penasaran dengan alat-alat ajaib yang Doraemon punya. Nobita dan teman-temannya dibawa berlayar selama berhari-hari hingga akhirnya mereka pun diperlihatkan dengan piramida keempat yang sudah jadi. Mereka disuruh masuk ke dalam piramida itu. Di sana terdapat Doraemon. Nobita memanggilnya. Lalu Doraemon pun menangis sambil berkata kalau dia yang membuat piramida itu karena ancaman dari Waraheb yang akan mencelakai teman-temannya.
Dengan terpaksa Doraemon pun menurutinya. Lalu terdengar suara Waruhep, dia akan memulai ritual persembahan dan mengorbankan si raja. Mereka semua panik dan takut. Si raja digantung dan dibawa ke tempat buaya yang siap menyantapnya. Titi pun diperintahkan untuk memotong tali yang mengikat si raja. Suneo melihat ada sebuah guci yang di dalamnya terdapat ular sanca, lalu memerintahkan Giant untuk meniup serulingnya. Namun karena tangannya terikat, dia tak bisa. Untungnya api menyambar tali itu membuat Giant terlepas dan dia pun dengan sekuat tenaga meniup seruling itu hingga ular datang dan melawan pengawal. Dengan sekuat tenaga Giant meniup seruling itu supaya dapat menyelamatkan Nameses. Titi akhirnya memotong tali itu. Untungnya tali tadi menyelamatkan si raja. Dia melompat dan mengenai Waruhep. Tendangan dari si raja membuat buku harian itu jatuh ke ujung. Dengan sekuat tenaga, Waruhep menggapainya. Doraemon dengan cepat mengeluarkan sebuah alat dan diserahkan pada Nobita. Nobita akhirnya membuat buku harian itu terjatuh dan terbakar oleh api. Waruhep murka, akhirnya dia pun menyerang si raja. Si raja bisa menahan serangan dari Waruhep. Titi akhirnya tersadar dan melihat sekeliling. Dia khawatir dengan si raja. Si raja berkata pada Waruhep kalau simbol kumbang itu melambangkan kepercayaan dan persahabatan. Nobita yang mendengar itu tersentuh, dia memegang simbol kumbang itu dan berniat untuk membantunya. Namun Doraemon melarangnya, lalu dia menggunakan alat yang membuat gambar menjadi hidup. Doraemon menghidupkan ayahnya si raja, yaitu Raja Firaun I. Dia dapat mengalahkan Waruhep dan mereka akhirnya menjadi lukisan di dinding. Mereka berhasil mengalahkan Waruhep. Doraemon mengembalikan piramida itu menjadi pasir kembali. Para rakyat menyambut si raja dan mengakuinya sebagai Raja Firaun kedua. Si raja dengan nama Nameses memberikan ucapan terima kasih pada Doraemon, Nobita dan teman-temannya. Dia berjanji akan menjadi Raja Firaun yang baik dan bertanggung jawab. Doraemon dan teman-temannya pun pergi meninggalkan zaman itu. Di jalan menuju perpindahan, Suneo teringat dengan barang dan harta karun yang tadinya ingin dia pinta. Dengan cepat Yayan pun memukul Suneo. Mereka sampai di lapangan, lalu mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, ketika Nobita akan tiduran, ibunya datang menanyakan PR musim panasnya yang belum dikerjakan. Nobita menjawab dengan tenang kalau PR itu bakalan selesai karena dia ingat kalau dia sudah menulisnya di buku harian itu. Doraemon mengingatkan kalau buku itu sudah terbakar. Barulah Nobita panik dan meminta tolong pada Doraemon dan ibunya. Namun mereka tak bisa melakukan apa-apa selain memberikan semangat pada Nobita. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye bye.